Hey guys, welcome back. Guys, akhirnya, film pertama dari fase 4 Marvel Cinematic Universe atau MCU ini rilis juga setelah beberapa kali tertunda. Nah, film apa lagi kalau bukan film Black Widow? Nih film harusnya udah tayang ya guys di bioskop tanah air. Tapi karena situasi PPKM darurat ini ya tertunda deh. Jadi bagi yang udah nunggu-nunggu nih film dari tahun lalu, bisa nonton aja dulu alur ceritanya di sini daripada penasaran ya kan? Baiklah guys, tanpa panjang lebar gue mulai aja ya. Tapi sebelum mulai, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu. Dan yang udah, makasih ya. Adegan pertama kita dibawa ke Ohio, tahun 1995. Ada dua anak yang lagi pada main di halaman belakang rumah. Satu anak tomboy banget, rambutnya pendek kayak laki-laki dan dicat biru. Anak satunya lagi lebih kecil, rambutnya pirang. Mereka berdua adalah Natasha Romanoff dan Yelena Belova yang masih kecil. Pas lagi main, adiknya jatuh dan ditenangkan oleh ibunya yang bernama Melina. Setelah itu mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah. Mereka semua lagi siap-siap makan malam. Tiba-tiba ayah mereka pulang dengan muka kusut nih guys. Ayah mereka ini bukan sembarangan ayah ya, tapi dia ini adalah The Red Guardian alias Kapten Amerikanya Rusia. Tapi di sini dia dipanggil dengan nama Alexei. Sang istrinya udah tahu lagat-lagat begini bakal ada masalah. Ternyata benar, mereka harus pergi dari Ohio sekarang juga. Mereka cuma punya waktu 1 jam. Ya nggak sempat makan deh guys. Mereka langsung berkemas-kemas dan kabur. Mereka menuju ke tengah perkebunan gitu. Ada pesawat yang mereka udah sembunyiin untuk keadaan darurat kayak begini. Belum sempat tuh pesawat lepas landas, mobil polisi udah datang ngejar dan langsung menghujamkan peluru ke arah mereka. Alexei kabur dengan loncat ke sayap pesawat, sedangkan Melina pegang kemudi. Tapi dia kena peluru guys. Akhirnya Natasha bantuin ibunya pegang kendali pesawat. Keren abis ya, masih kecil udah bisa nyetir pesawat. Keesokan paginya mereka sudah tiba di Kuba, di pangkalan militer Rusia. Melina langsung dibantu sama tentara yang ada di sana. Mereka disambut oleh General Dreykov. Alexei bilang, aduh please jangan lagi deh ditugasi nyamar jadi mata-mata begitu. Dia pengen balik pakai seragam kebanggaannya lagi. Yelena dan Natasha tadinya histeris karena dipisahin sama ibunya yang lagi terluka parah gitu. Tapi mereka ditenangkan oleh Alexei dan akhirnya disuntik pingsan deh oleh tentara di sana. Jadi mereka berdua ini guys adalah anak yatim piatu yang telantar. Dan mereka ini dimasukkan ke dalam suatu organisasi bernama Red Room. Di sini banyak sekali anak-anak yatim piatu yang telantar. Mereka semua di sini dilatih untuk menjadi mata-mata super. Dalam pelatihan mereka ini dilatih kayak militer, latihan menembak, latihan membaca data, dan sebagainya. Mereka ini disebut dengan istilah Widow. Pantesan aja ya Natasha ini julukannya adalah The Black Widow. 21 tahun kemudian alias tahun 2006 setelah peristiwa Captain America Civil War di mana Natasha memihak ke Captain America, jadi dia menjadi buronan seperti Steve Rogers, sedangkan yang lain udah ketangkap dan ditahan di The Rift. Di antara yang ditahan adalah The Falcon. Menteri Ross dengan puluhan pasukan elit mau menangkap Natasha nih, tapi sial, dia dikibulin. Yang mereka dapetin hanya alat deteksinya doang. Natasha berada di tempat lain dan telah kabur. Kemudian kita dibawa ke Maroko, di mana ada dua agen Widow yang sedang membidik sasaran mereka. Sang sasaran tahu dia diawasi, dia pun kabur. Satu Widow turun ke bawah ngejar. Mereka berdua bertemu dan langsung berkelahi. Si Widow berhasil mengalahkan tuh cewek. Tapi sebelum bisa menghabisinya, tuh cewek menyemprotkan semacam gas merah ke arahnya. Setelah itu dia bereaksi seperti orang yang beda dan seperti telah tersadar. Dia pun menyesali perbuatannya. Widow ini ternyata bernama Yelena guys, gadis kecil adiknya Natasha. Dia telah sadarkan diri dan segera mengeluarkan pelacak dari kakinya. Cewek yang roboh itu bilang ke Yelena untuk menyadarkan yang lainnya menggunakan gas ini. Tanpa nunggu lama, Yelena langsung kabur membawa tugas. Agen Widow yang satu lagi kemudian melaporkan kejadian itu bahwa Yelena disersi. Kemudian mereka mengaktifkan Taskmaster untuk mengejarnya. Kita ke Natasha nih guys, dia ini dalam pelarian, jadi pindah-pindah antar negara. Sekarang dia udah berada di Norwegia. Dia balik ke tempat persembunyiannya habis belanja dan bertemu sama temannya Mason. Si Mason ini memberikan Natasha paspor, identitas palsu, dan lain sebagainya untuk membantu pelariannya. Sebelum pergi, si Mason bilang kalau dia sempat ngambil barang makanan Natasha di apartemennya yang di Budapest, karena tuh apartemen udah dia kontrakin lagi ke orang lain.
Natasha kemudian memasukkan tuh barang-barang ke dalam mobil. Nah, pada malam hari mendadak listrik mati. Ternyata generatornya kehabisan minyak. Ya, terpaksa Natasha pergi ke kota untuk beli bensin. Di dalam perjalanan, mobilnya mendadak dirudal orang. Natasha tidak luka serius. Dia selamat. Dia mengira pasti ini ulah Menteri Ross. Sang penembak yang ternyata adalah Taskmaster udah mendekatinya. Natasha melawan dan berhasil keluar dari mobil. Mereka berdua pun bergelur. Tapi ternyata si Taskmaster ini hebat juga ya. Gaya berkelahi mereka pun sama. Natasha kewalahan menghadapinya. Si Taskmaster ini tujuannya bukan mengalahkan Natasha. Tujuannya adalah mengambil box dalam mobil Natasha. Karena tahu tujuan dari Taskmaster, ya Natasha rebutan ngambil tuh barang. Walaupun ngelawan habis-habisan, akhirnya kalah juga Natasha dan terpental ke sungai. Tapi dia sempat mengambil isi dari box itu sebelum jatuh. Setelah selamat, dia mengamati tuh isi dan melihat fotonya dulu waktu masih kecil sama adiknya Yelena. Dia pun memutuskan untuk pergi ke Budapest, di mana kotak itu diambil oleh Mason. Di apartemennya, Natasha bertemu sama adiknya Yelena. Mereka berdua tidak percaya satu sama lain. Jadi ya, bertarunglah mereka. Pertarungan yang keren, karena jurus-jurus mereka hampir mirip. Pertarungan berakhir seri, dan mereka berdua berdamai. Natasha bilang ngapain Yelena ngirim serum gas ini ke dia, bikin dia hampir mampus. Yelena bilang itu serum gas untuk menawarkan efek kendali yang dilakukan Red Room kepada Widow. Natasha kaget, Red Room? Kan itu udah dia tumbangkan dulu dengan menghabisi Dreykov, dibantu dengan Clint Burton alias Hawkeye. Tapi Yelena bilang kalau dia masih hidup. Selagi berbincang-bincang, mendadak mereka diserang oleh pasukan Widow. Mereka berdua melawan sambil kabur dari situ. Karena tidak bisa lewat bawah, mereka berdua terpaksa kabur lewat atap. Mereka menggunakan pipa beton untuk kabur. Salah seorang Widow berhasil menangkap Natasha, tapi dia kemudian jatuh ke bawah. Natasha juga jatuh ke bawah tapi selamat. Natasha ingin menyelamatin Widow ini, tapi dia malah ngabisin dirinya sendiri karena terpaksa dan telah dikontrol. Mereka berdua langsung kabur menggunakan sepeda motor, tapi mereka dikejar oleh Taskmaster pakai mobil lapis baja dan para Widow lainnya. Sepeda motor mereka terbalik dan jatuh. Akhirnya mereka merampas mobil orang dan memakainya untuk kabur. Sang pengejar motor berhasil dirobohkan. Tinggal mobil yang dikendarai oleh Taskmaster. Taskmaster ini emang hebat. Dia berhasil menembak panah ke arah mobil Natasha dan meledakkannya, membuat mobil terbalik dan masuk ke dalam subway. Mereka berdua pun kabur dan berhasil ngelabui Taskmaster yang mengira mereka lari ke gorong-gorong, padahal mereka sembunyi di pipa angin. Di dalam lubang angin ini, Natasha menceritakan kalau dia terpaksa mengorbankan anak gadis Dreykov demi mengalahkannya waktu itu. Tapi ternyata dia masih hidup, jadi sia-sia dong yang dia lakukan waktu itu. Selagi nyembuhin luka, Yelena menceritakan kegunaan gas merah itu. Dia juga menceritakan kendali yang dimiliki Dreykov terhadap para Widow. Jadi gas merah itu diperlukan untuk dapat menyadarkan para Widow lainnya dari pengaruh Dreykov. Mereka berdua sepakat untuk menghabisi Dreykov, tapi untuk menemukan lokasi Red Room ini sangat susah. Gak ada yang tahu di mana letaknya. Mereka pun pergi untuk berpikir dengan menggunakan mobil curian. Dalam mobil, Natasha dapat ide kalau yang kemungkinan tahu lokasi Red Room adalah Alexei, dan untuk ke sana mereka butuhkan jet. Natasha menghubungi Mason lagi untuk minta jet, tapi yang diberikan oleh Mason hanyalah sebuah heli rongsokan, karena dia nggak punya cukup waktu dan uang. Nah, di adegan selanjutnya kita dibawa ke Alexei yang sedang berada di tahanan. Dia lagi sibuk main panco dan mengalahkan semua orang yang di sana, termasuk orang gede yang dia patahkan pergelangan tangannya. Dia kemudian dipanggil karena ada kiriman barang. Kiriman itu ternyata adalah boneka Red Guardian, yang di dalamnya ada alat komunikasi. Dia memakai itu alat dan mendengar suara Natasha yang akan membebaskannya. Mendengar itu, dia langsung ngamuk sama petugas di sana dan langsung lari nerobos kabur. Natasha udah nunggu di atas heli dan nyuruh Alexei naik ke tingkat atas, tapi nggak berhasil dia naik. Melihat ini, Natasha turun untuk membantu dan melawan petugas penjara. Heli dihujam peluru dari para petugas, kali ini dari senapan mesin otomatis dalam tower. Takut heli jatuh, Yelena akhirnya menghantam truk tower pakai RPG. Mantap. Tapi guys, ledakan itu menimbulkan efek, yaitu salju longsor yang akan melumatkan semua yang ada di luar tahanan. Para napi dan petugas bergegas masuk ke dalam. Natasha berhasil naik ke tali heli, tinggal Alexei yang belum. Setelah heli memutar, Alexei pun dijemput pakai tali oleh Natasha. Alexei senang banget diselamatkan oleh kedua putrinya, tapi mereka berdua malah memukulnya karena kesel sama Alexei ini.
Natasha bilang dia dikeluarkan karena dia pengen tahu di mana lokasi Red Room, tapi Alexei bilang nggak tahu di mana letaknya. Natasha nggak percaya, kan dia sama Dreykov teman dekat dulu. Alexei jawab, teman apaan? Si Dreykov ini yang masukin dia ke sel selama puluhan tahun. Dan kenapa mereka nggak nanya aja sama Melina? Dia pasti tahu. Mendengar ini, Natasha sama Yelena kaget. Berarti ibunya masih hidup. Mereka kira nggak selamat pas mereka mau kabur dulu itu. Alexei nimpali kalau si Melina itu adalah tukang strategi Dreykov, sedangkan Alexei hanya tukang pukul. Mana mungkin dia nggak selamat. Alexei pun memberitahu lokasi Melina dan minta mereka pergi ke sana. Tapi Yelena bilang bensin mereka nggak cukup untuk pergi. Alexei dengan pedenya bilang cukup, tenang aja. Tapi akhirnya tuh heli jatuh juga ya guys. Habis dibilangin mesin nggak cukup masih nyengel. Mereka berdua pun semakin sebel. Sang bokap manggil Natasha dan ingin menanyakan sesuatu yang penting. Ternyata hanya menanyakan perihal dirinya. Dia nanya apakah Captain America pernah nyinggung-nyinggung nama dirinya ke dia. Bujuk boneng. Marahlah Natasha. Mereka udah gak ketemu lebih dari 20 tahun. Pertanyaan pertamanya hanyalah mengenai dirinya. Tapi Alexei berkelit kalau yang dia lakukan selama ini untuk mereka berdua, untuk kemajuan mereka, dan berhasil. Mereka berdua adalah top di bidangnya masing-masing. Dia mencoba memeluk keduanya, tapi keduanya ogah dipeluk, apalagi dia bau banget abis dari penjara. Mereka pun berjalan menuju tempat Melina berada. Melina yang lagi sibuk meneliti babi-babinya mendengar bunyi alarm bahwa ada orang yang menyusup ke tempatnya. Dia pun langsung siap-siap dengan senjatanya. Tapi ketika melihat yang datang adalah Alexei dan kedua putrinya, dia mengurungkan niatnya itu dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar mandi, si Alexei sedang mencoba kembali seragam kebangsaannya, yaitu seragam The Red Guardian. Tapi guys, udah sempit. Antara bajunya yang jadi kecil atau badannya yang udah makin lebar. Susah payah dia makainya. Setelah berhasil, Alexei keluar dan bergabung sama mereka di meja makan. Alexei demen banget dah keluarganya bisa kumpul lagi. Tapi Natasha sebel dan langsung to the point dan nanya di mana lokasi Red Room. Melina bilang buat apa, gak akan bisa ngalahin Dreykov karena dia menguasai pikiran orang banyak. Dia pun mencoktokan dengan memanggil seekor babi ke dalam ruangan. Tuh babi diperintah duduk kayak anjing, terus disuruh tahan napas hingga pingsan. Jadi kemauan tuh babi udah dikontrol hanya dengan menggunakan control pad. Jadi si Dreykov ini udah mengontrol banyak sekali orang di seluruh dunia. Tapi Natasha nggak peduli, dia tetap akan ke sana. Dia juga bilang kalau keluarga ini kan nggak nyata, semuanya hanya settingan belaka. Mendengar ini Yelena sedih. Walaupun ini keluarga settingan, tapi bagi dirinya ini keluarga nyata. Dia pun pergi. Alexei pergi menghampiri Yelena untuk menghiburnya. Natasha langsung siap-siap pergi sendirian menghadapi Dreykov, tapi dihalangi oleh Melina. Melina juga memberitahu ke Natasha kalau ibu kandungnya dulu nggak ninggalin dia. Ibunya pergi mencari-carinya, tapi terpaksa dilenyapkan oleh Dreykov karena menimbulkan masalah. Sedih si Natasha mendengar cerita ini. Selagi curhat-curhatan, Melina akhirnya bilang kalau dia udah ngabarin Red Room tentang keberadaan ketiganya di sini, dan mereka akan datang sebentar lagi. Nah, di tempat Alexei yang sedang menghibur Yelena, dia juga mengatakan kalau dia sebenarnya sayang banget sama Yelena. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba lampu sorot datang dari luar, dan tentara Red Room telah datang. Alexei dapat dirobohkan menggunakan puluhan bius. Yelena keluar dan siap melawan. Dia pun melihat Natasha udah tergeletak di lantai dan melihat Melina di depannya. Dia pikir Melina akan melawan bersamanya. Tidak guys. Dia malah merobohkan Yelena yang lagi tidak siap. Mereka bertiga pun diangkut pakai pesawat. Alexei sempat sadar di dalam pesawat dan melihat kedua putrinya tergeletak. Dia pun geram sama Melina. Belum sempat ngomel-ngomel, dia udah dibius lagi. Pesawat pun tiba di pangkalan Dreykov. Ternyata guys, pangkalan Dreykov atau Red Room ini berada di atas awan. Pantesan dia susah sekali dideteksi dan bisa leluasa beroperasi tanpa ketahuan ama dunia dan Avengers. Melina pun pergi ke kantor Dreykov. Dia melewati para widow yang sedang latihan. Setelah itu dia lanjut naik lift ke ruangan Dreykov. Di dalam ruangan dia bertemu Dreykov, dan Dreykov langsung nanya ke dia ada apa dengan Yelena. Kenapa dia bisa terpengaruh oleh gas merah itu? Karena tidak tahu kenapa itu bisa terjadi, dan Dreykov pun mengatakan kalau dia udah nyuruh anak buahnya untuk membuka otaknya si Yelena, untuk diteliti apa penyebabnya. Dan mengenai Natasha, dia diberikan aja obat pengaruh itu, agar dia bisa kontrol Natasha juga, kayak yang lain. Lumayan bisa ngontrol salah satu Avengers. Nah, ternyata guys, si Dreykov ini udah tahu kalau yang datang ini palsu. Bukan Melina, tapi samaran. Dia langsung membuka topeng Melina, dan ternyata dugaan Dreykov benar, itu adalah Natasha. Di tempat lain kita melihat Natasha telah bangun dari pingsannya.
Dia berada di sel sebelah Alexei. Alexei langsung minta maaf ke Natasha karena nggak bisa ngelindunginya. Belum selesai dia ngomong, sel kebuka. Alexei kaget, tapi Natasha bilang dia yang merancang sel ini. Dan dia kemudian membuka topengnya, dan ternyata itu adalah Melina. Melina pun langsung menghubungi Yelena dan menjelaskan kalau dia taruh pisau di pinggangnya dan gunakan tuh pisau untuk kabur. Tanpa pikir panjang, dia langsung ngambil tuh pisau dan memutus ikatannya dan menghajar semua orang yang ada di sana. Setelah itu, Yelena langsung ditugaskan untuk mengambil kembali gas merah itu. Kembali ke Natasha dan Dreykov. Walaupun terbongkar samarannya, dia dengan tegas nanya siapa nama ibunya. Kejadian ini malah diolok-olok sama Dreykov dan bilang nama ibunya itu adalah unknown atau tidak diketahui siapa. Setelah itu Dreykov berterima kasih kepada Natasha dan membuka topeng dari Taskmaster. Dia bilang kalau dia ini putrinya yang dulu yang mau dilenyapkan oleh Natasha, tapi berhasil diselamatkan dengan menaruh chip di belakang lehernya. Dan sekarang Taskmaster ini menguasai semua keahlian Widow termasuk Natasha. Taskmaster pun disuruh pergi menghabisi Melina. Nah, Alexei yang sedang semangat ingin bertarung didatangi oleh Taskmaster. Mereka berdua pun langsung bergelut, sedangkan Melina mencoba menghack sistem kapal itu untuk turun mendarat agar bisa disergap oleh pihak berwajib yang sudah dinotifikasi. Kembali ke Natasha, setelah melihat Taskmaster pergi, dia langsung mencoba menghabisi Dreykov, tapi nggak berhasil. Pakai pisau pun nggak bisa. Ternyata si Dreykov ini memakai semacam parfum gitu, yang kalau dicium sama orang lain tidak bisa melukainya. Pikiran mereka dikuasai oleh wewangian itu. Dreykov mengetahui kalau Melina ingin mencoba mendaratkan tuh kapal. Dia pun berhasil mencegahnya. Jadi hackannya Melina gagal total. Natasha langsung memancing amarah Dreykov dengan mengatakan kalau dia ini pengecut, selalu bersembunyi, tidak berani menampakkan dirinya ke dunia. Pancingan Natasha berhasil. Dreykov langsung menghajar Natasha berkali-kali. Natasha malah ketawa dihajar sama dia. Nah, si Yelena terus menerobos dengan hati-hati untuk mengambil gas merah itu. Dia pun berhasil mendapatkannya, dan sekarang tugasnya adalah memakaikannya ke para Widow. Sedangkan Melina yang gagal nge-hack terpaksa pergi ke ruangan mesin untuk menghancurkannya agar mendarat secara paksa. Dan si Alexei masih sibuk melawan Taskmaster. Sedangkan si Dreykov dengan congak dan bangganya menunjukkan karyanya ke Natasha kalau dia telah berhasil menaruh 50 orang pimpinan dunia yang berada di bawah kendalinya. Mereka tinggal diperintah saja melakukan apapun dari tombol di kantor itu. Natasha malah ketawa mendengar ini dan menghampiri Dreykov yang masih sombong. Dia langsung menghantam jidaknya ke meja. Ternyata dengan cara ini dia berhasil merusak syaraf yang terpengaruh oleh wewangian itu. Cara ini dia dapat dari instruksi Melina sewaktu di rumah tadi. Natasha langsung menghajar Dreykov, tapi Dreykov sempat menyalakan alarm. Jadi para Widow pergi ke sana untuk membantunya. Di tempat lain, Melina sibuk menerobos ke ruang mesin. Dia merobohkan penjaga dengan mudahnya, tapi akhirnya dia terkepung. Jadi dia terpaksa menghancurkan mesin turbin tersebut untuk bisa kabur. Sedangkan Alexei terlihat udah gak sanggup melawan Taskmaster. Dia kewalahan, tapi untung aja dia dibantu sama Melina yang berhasil memasukkan Taskmaster ke dalam sel. Sedangkan Natasha yang sedang menghajar Dreykov gagal melenyapkannya dari dunia. Para Widow telah tiba di lokasi dan menolong Dreykov. Natasha kemudian melawan keroyokan para Widow. Dia menghajar sana-sini dan berhasil menjatuhkan beberapa Widow. Tapi melawan segerombolan itu gak mudah. Dia berjuang keras, tapi akhirnya roboh juga dan dihajar bergiliran oleh para Widow. Natasha diselamatkan oleh Yelena yang meledakkan gas merah tersebut ke dalam ruangan. Gas tersebut langsung menyadarkan para Widow. Kemudian Natasha menyuruh para Widow pergi menyelamatkan diri mereka masing-masing. Natasha tetap diam di sana karena dia mau mendownload semua informasi yang ada di dalam komputer Dreykov. Dia tadi berhasil mencuri cincin Dreykov untuk akses ke komputernya. Setelah dapat, dia pun langsung kabur sambil ngambil beberapa seluruh gas yang masih ada di lantai. Dia berhasil kabur melewati jendela dan turun ke lantai bawah. Sedangkan Melina dan Alexei berhasil menaiki heli. Heli belum nyala, landasan udah roboh duluan. Mereka langsung jatuh ke bawah dan masih dikejar oleh beberapa pasukan Red Room. Melina berencana untuk kembali lagi demi putrinya, tapi nggak bisa karena pesawat rusak akibat serangan pasukan Red Room. Natasha yang mau kabur tanpa sengaja melihat Taskmaster. Dia iba melihat Taskmaster ini yang sebenarnya dikendalikan. Jadi dia membebaskan Taskmaster dari sel. Setelah itu terjadi ledakan hebat dan membuatnya terlempar dan jatuh ke bawah. Yelena melihat Dreykov kabur naik heli dengan pengawalnya. Jadi dia berinisiatif untuk loncat ke atas tuh heli dan meledakkan turbin heli menggunakan tongkatnya. Dia pun terpental tak sadarkan diri dan jatuh ke bumi.
Lihat ini, Natasha langsung mengambil tas parasut dan ikut terjun mengejar Yelena. Tapi guys, bukan hanya Natasha yang ngejar, Taskmaster pun ikut ngejar. Melihat ada Taskmaster, Natasha yang berhasil menolong Yelena dan memakaikan parasut terpaksa mendorongnya dan mengejar Taskmaster. Mereka berdua sempat gelut di udara sebelum mendarat ke tanah. Setelah mendarat, ya lanjut lagi ya guys. Natasha berhasil membuka helm Taskmaster. Setelah itu, dia langsung memecahkan seluruh gas merah yang menyadarkan Taskmaster. Natasha pun meminta maaf ke Taskmaster karena dialah dia jadi begini. Yelena telah mendarat dan tak sadarkan diri. Dia dihampiri oleh Natasha. Natasha pun bilang kalau dia mencintai adiknya ini. Mereka pun berpelukan. Alexei dan Melina datang dan berkumpullah mereka kembali. Bukan hanya mereka berdua yang datang, tapi rombongan Ross juga udah datang untuk menangkap Natasha. Mereka semua sebenarnya mau bantu Natasha untuk melawan rombongan itu. Tapi Natasha ngotot dan bilang gak usah, biar dia sendiri yang ngurus ini. Mereka semua disuruh pergi. Setelah itu, para widow yang berhasil kabur menjemput mereka dengan pesawat. Taskmaster pun dibawa sama mereka. Natasha sendirian akan menghadapi Ross dan rombongan. Nah, nggak tahu cara Natasha menghadapi Ross. Kita tahu-tahu aja dibawa ke 2 minggu setelah kejadian itu, di mana Natasha bertemu sama temannya Mason. Seperti biasa, Natasha ini butuh bantuannya mencarikan pesawat. Dan kali ini si Mason memberikannya sebuah pesawat canggih coy. Gak kayak tadi, ini pesawat Queen Jet. Dengan senangnya Natasha pergi mengendarai itu Queen Jet dan pergi untuk membebaskan para Avengers lainnya yang masih tertawan di The Raft. Di adegan post credit kita melihat Yelena sedang mengunjungi makam Natasha. Berarti ini beberapa tahun kemudian ya guys. Kejadian ini setelah peristiwa Avenger Endgame, di mana Natasha mengorbankan dirinya untuk mendapatkan Soul Stone, salah satu dari Infinity Stone. Di saat sedang sedih, di sebelahnya ternyata ada si Valentina, yang sekarang udah jadi bosnya. Si Valentina memberikan foto orang yang bertanggung jawab atas kematian Natasha. Foto tersebut adalah foto Hawkeye ya guys. Jadi kemungkinan si Yelena akan bertarung sama Hawkeye di film berikutnya. Ya itu deh guys, akhir cerita dari film yang udah kalian tunggu-tunggu ini. Si Hawkeye difitnah oleh Valentina, sehingga Yelena akan pergi untuk menghabisinya. Padahal kan bukan Hawkeye yang menyebabkan tewasnya Natasha. Tapi ya namanya fitnah ya kan. Baiklah guys, jangan lupa tonton terus video-video kita yang lain ya. Dan dukung terus Filosofi Film dan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.